semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang siapakah yang akan datang kepadamu tahun ini, atau siapakah yang kedatangannya akan mengejutkanmu tahun ini. Oke? Langsung saja, seperti biasa akan ada 3 tebaran. Jadi siapa sih yang bakal datang dan bikin kamu terkejut? Nah, semoga kejutannya ini adalah kejutan yang bahagia. Oke. File 1, file kedua, dan file ketiga. Seperti biasa, silahkan memilih sesuai intuisi kalian, mana yang paling menarik hati kalian. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya antara 1, 2, dan 3. Oke, siap? Kita langsung menuju ke tebaran pertama. Siapa orang yang akan datang ke dalam hidupmu tahun ini? Oke, kita lihat. Be in the present and dream of the future. Kita lihat lebih detailnya seperti apa orangnya yang akan datang dalam hidupmu tahun ini. Oke. Jadi orang yang akan datang ke dalam hidup teman-teman yang memilih tebaran pertama adalah ada Eight of Cups dan King of Cup. Oke. Ya. Baik. Jadi kalau saya lihat di tebaran pertama ini, kalian akan kedatangan seseorang yang kemungkinan besarnya ini adalah seseorang dari masa lalu kalian. Bisa teman, pasangan, kolega, atasan. Jadi seseorang yang pernah meninggalkan kalian dulu, yang pernah menyakiti kalian, yang pernah mengacuhkan kalian saat kalian mungkin butuh bantuan, tapi dia acuh tak acuh, dia nggak peduli gitu. Atau bisa juga dalam kasus berat ini adalah seseorang yang sudah menyakiti kalian, meninggalkan luka batin yang cukup dalam kepada kalian. Nah, di tahun ini kemungkinan besarnya orang ini akan kembali hadir di hidup kalian. Nah, hadirnya ini ada beberapa alasan yang saya lihat. Yang pertama, dia udah settle, dia udah kondisinya sudah lebih baik dari saat dia mengacuhkan kamu. Jadi dia datang tuh ibaratnya kayak buat nebus gitu. Oh, aku dulu pernah mengacuhkan si itu. Aku akan mencoba mungkin minta maaf, mungkin nebus kesalahannya gitu. Jadi mungkin temen yang zaman dulu sekolah pernah nyakitin kalian atau pernah gak peduli sama kalian, nah sekarang dia udah kerja, kondisinya udah baik-baik aja, udah happy, jadi dia datang mau bantu kamu gitu. Atau bisa juga ini adalah atasan yang pernah dalam tanda kutip ngebuang kamu karena kamu dinilai nggak capable. Nah, sekarang kamu ternyata sukses di tempat kerja kamu, jadi si atasan ini mau datang lagi dan meminang kamu. Itu bisa juga. Atau bisa juga ini adalah mantan yang pernah deket sama kamu, mantan gebetan, mantan pasangan ya. Dulu pernah ninggalin kamu, pernah nyakitin kamu, dan kamu kelihatan lebih bahagia, lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi saat ini dia datang lagi berharap untuk bisa baikan atau mungkin juga berkomunikasi intens lagi, berhubungan intens lagi gitu juga bisa. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama ini,
seseorang yang akan datang dalam kehidupanmu, dalam hidupmu tahun ini, yang kedatangannya akan membawa kejutan untukmu, adalah seseorang dari masa lalu yang pernah nyakitin kamu, ninggalin kamu, mengabaikan kamu. Pokoknya seseorang yang kepergiannya meninggalkan kesan negatif untukmu. Gitu. Nah, sekarang kondisinya udah lebih baik, entah dianya atau kamunya. Jadi dia balik lagi dan pengen entah memperbaiki kesalahannya atau pengen manfaatin kamu lagi juga bisa. Karena di sini terlihat bahwa kamu disarankan untuk nggak terlalu dekat lagi sama orang ini. Oke, memaafkan boleh, temenan lagi boleh, tapi kamu harus belajar dari apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Bukan untuk balas dendam, no. Bukan balas dendam, tapi maksudnya adalah lebih mindful, lebih menyadari lagi bahwa orang ini punya potensi untuk nyakitin aku. Jadi aku harus tetap enggak memberikan 100% kepercayaanku lagi untuk orang ini. Aku harus menyisakan sekian persen untuk diri aku sendiri. Ya, jadi kamu tetap bisa melindungi diri kamu sedekat apapun kamu dengan siapapun gitu, oke? Ya, gitu ya. Jadi ini untuk file pertama. Orang yang akan datang ke dalam hidupmu tahun ini adalah seseorang dari masa lalu yang pernah nyakitin kamu dan dia melihat kondisimu sudah baik atau kondisinya sudah baik, jadi dia datang lagi. Nah, datang lagi ini bisa untuk minta maaf, memperbaiki kesalahan bisa, atau juga untuk take advantage lagi dari kamu juga bisa. Nah, saran untuk kamu adalah tidak memberikan 100% kepercayaanmu. Jadi, sisakan rasa ketidakpercayaan itu agar kamu tetap bisa melindungi diri kamu sendiri. Agar ketika orang lain nyakitin kamu, hatimu tuh gak hancur berkeping-keping gitu. Karena masih ada space untuk melindungi diri kamu sendiri gitu. Oke, jelas ya. Ini untuk teman-teman di file pertama. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke tebaran kedua. Be supportive. Jadi siapakah yang bakal datang ke kehidupan teman-teman di tebaran yang memilih tebaran kedua ini? Ada Wheel of Fortune sama Ten of Wands. Oke. Ini bisa orang baru, bisa orang lama, tapi saya ngelihatnya sih ini dominan adalah orang baru. Jadi seseorang yang bakal membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu, seseorang yang bakal mendukung kamu, seseorang yang bakal ngasih solusi untuk permasalahan kamu, seseorang yang mungkin sudah lebih mapan, sudah lebih dewasa, atau juga sudah lebih sukses. Jadi dia punya energi ekstra untuk membantu kamu. Mungkin dia ngelihat kamu sedang kesusahan atau ngelihat kamu sedang butuh bantuan. Jadi hatinya tergerak untuk membantu kamu, memberi solusi lah. Ya, ini lebih ke teman sih saya ngelihatnya. Jadi datang sebagai teman gitu. Memang nggak menutup kemungkinan sih ke depannya akan jadi romansa atau enggak. Cuman kalau di tahun ini kedatangannya ini adalah sebagai teman, sebagai sahabat yang akan mendukung kamu, yang akan membantu kamu menemukan jalan keluar atau solusi dari berbagai permasalahanmu gitu. Jadi ini baik ya. Jadi ketika kamu dapat masalah, kamu dapat problem atau simply ada tantangan dalam suatu aspek di hidupmu, nah orang ini akan datang membantu kamu. Bisa orang lama, bisa orang baru. Yang jelas dia akan memberikan support, akan jadi support system yang baik untukmu gitu. Jadi mungkin ini juga jawaban dari doa-doa kamu gitu. Misalnya kamu berdoa untuk diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan gitu. Nah, maka Tuhan mengirimkan seseorang ini kepada kamu untuk membantu kamu.
ya mungkin membantu membuka pola pikirmu, memberikan masukan-masukan atau saran sehingga kamu dapat seolah tuh dapat dukungan gitu, dapat bantuan non material. Material juga bisa sih, tapi maksudnya kamu tuh dalam hati tuh ngerasa terbantu banget gitu sama kedatangannya si orang ini. Jadi kamu merasa kedatangan ini benar-benar memberikan apa ya, bantuan yang sangat besar buat kamu. Jadi memberikan dukungan yang berarti gitu buat kamu. Nah, di tahun ini sih dia ini mungkin bakalan kemungkinan besarnya baru temen aja. Jadi seseorang yang datang sebagai temen, sebagai sahabat, sebagai supporter kamu yang mendukung kamu gitu. Jadi belum kelihatan ini menuju ke romansa gitu. Tapi ya ini sesuatu yang harus disyukuri karena kedatangan seseorang ini akan sangat membantu kamu menyelesaikan problem-problem dalam suatu aspek di hidupmu, entah itu karir, studi, kesehatan, spiritual, self development, anything yang sedang kamu hadapi saat ini di tahun ini ya. Jadi highlight atau masalah yang mendapat sorotan paling besar dalam hidupmu saat ini. Nah, kedatangannya orang ini akan memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan saran, masukan, solusi, apapun yang kamu butuhkan gitu. Oke? Dan untuk kamu sih disarankan lebih terbuka aja dengan bantuan yang dikirimkan Tuhan kepadamu, karena kan bantuan itu bisa berupa macam-macam gitu, dititipkan ke sembarang orang dalam wujud yang beraneka ragam. Jadi kamu lebih terbuka aja menerima bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh semesta kepadamu. Bisa aja ini seorang anak kecil gitu atau kakek nenek tua gitu. Jangan dilihat orangnya tapi lihat bantuannya. Jadi jangan lihat sosoknya tapi lihat apa pesannya. Jangan lihat orangnya tapi lihat apa kontribusinya gitu. Jadi ini saran untuk teman-teman yang memilih file kedua. Oke, itu ya. Jadi ya kita lanjut ke tebaran ketiga. Harta karun untuk yang tersayang. Apakah ini ada love ones-nya? Jadi seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu tahun ini, yang kedatangannya membuatmu terkejut. Kita lihat ya. Oh, ada Queen Pentacle sama satu lagi Nine of Swords. Oke. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga ini, someone yang akan datang ke dalam hidupmu tahun ini adalah seseorang yang lovable, gitu ya, seseorang yang menyenangkan, yang menyenangkannya macam-macam ya. Bisa karena humoris, bisa karena kepribadiannya yang lembut, bisa karena karakternya yang hangat, bisa karena friendly, bisa karena ya dia membawa sesuatu yang kamu butuhkan gitu. Misalnya selama ini kamu kesepian gitu ya, dia datang dengan sifat supelnya, sifat friendly-nya gitu. Misal selama ini kamu struggle struggle sendiri ya, dia bakal datang untuk mensupport kamu bahwa kamu tuh nggak sendiri gitu. Ketika kamu mau terbuka, kamu ada orang-orang yang mau membantumu gitu juga bisa. Jadi seseorang yang datang untuk teman-teman di file ketiga ini adalah orang yang kedatangannya membawa sesuatu yang kamu butuhkan. Non-material things bisa berupa perasaan nyaman mungkin, atau material things juga bisa. Seseorang yang akan meringankan bebanmu, seseorang yang akan menjawab doa-doamu. Kemungkinan besarnya ini orang baru. Dan daripada di tebaran pertama dan kedua tadi,
kedua sih ya, kedua tadi. Kalau pertama tadi kan seseorang yang harus diwaspadai gitu. Kalau tebaran kedua tadi kan teman, as a friend gitu. Kalau yang ketiga ini kemungkinan besarnya adalah jeng 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 jodoh. Soulmate bisa, berupa twin flame juga bisa. Jadi seseorang yang arahnya memang ke romansa gitu. Entah ini nanti akan long last sampai ke pernikahan atau menemani kalian menjadi kekasih juga bisa. Jadi seseorang yang lovable, yang membawa apa yang kalian butuhkan gitu. Misal selama ini kalian sendiri gitu ya, dia bakal datang membawa sparkling of life gitu, sehingga kalian tahun ini akan lebih happy lagi, akan lebih nggak nelangsa amat lah seperti tahun 2022 kemarin gitu. Jadi selamat untuk teman-teman di file ketiga ini, semoga memang ini benar-benar terwujud. Jadi kedatangan romansa baru ke dalam kehidupan kalian yang akan meringankan beban kalian, menjawab doa-doa kalian selama ini mungkin. Jadi untuk para single di yang memilih file ketiga ini ya kita aminkan ya, karena ini kan peluang yang baik, probabilitas yang baik, jadi kita aminkan yang baik-baiknya. Oke, nah apabila kalian sudah berpasangan dan memilih file ketiga ini ya nggak apa-apa gitu. Semoga seseorang ini adalah yang bisa membantu kamu dalam kehidupan kamu di berbagai aspek gitu. Jadi positif sih yang di tebaran ketiga ini, sama di tebaran kedua tadi. Tebaran kedua tadi kan lebih ke support system, yang ketiga ini lebih untuk happiness gitu, lebih untuk sparkling, lebih untuk membuat hidup kalian lebih hangat lagi, lebih bergairah lagi, lebih ya itu lebih hangat lagi, lebih happy lagi gitu. Yang mungkin ini juga menjadi jawaban dari doa-doa kalian. Apa yang jadi diingat lagi aja, selama ini doa yang kalian rapalkan tuh kalian minta apa gitu ya. Mungkin inilah jawabannya gitu, oke? Happy banget saya membaca PL ketiga ini, jadi ditutup dengan bacaan yang baik di PL ketiga ini, oke? As usual, kita move ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan untuk reading kali ini, siapakah yang akan datang ke dalam hidupmu tahun ini, yang kedatangannya memberikan kejutan untukmu? Di tebaran pertama tadi adalah seseorang yang pernah menyakitimu dalam berbagai macam bentuk. Jadi seorang yang kemungkinan besar adalah orang lama yang dulu pernah kalian temui, entah ini teman, atasan, kolega, pasangan, atau ya siapapun yang sudah pernah kalian temui sebelumnya, yang dulu pernah bersikap kurang menyenangkan. Jadi dia datang lagi, entah karena melihat kamu sudah baik, jadi dia mau take advantage atau memanfaatkan kamu lagi, atau karena dia sudah baik, dalam kondisi yang baik, jadi dia ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu juga bisa. Nah, saran untukmu adalah menyisakan sekian persen kepercayaanmu. Jadi jangan diberikan 100% kepercayaanmu kepada orang ini gitu. Jadi ketika ada seseorang yang menyakitimu, kamu gak hancur berkeping-keping, masih ada sisa harapan, sisa hati untuk diri kamu sendiri gitu. Sedangkan untuk tebaran kedua adalah seseorang yang akan menjadi teman, yang akan mensupport kamu, memberikan dukungan material dan non material things, yang memberikan jalan keluar, solusi, atau sekedar saran masukan yang akan meringankan beban kamu atau bahkan membantu kamu menyelesaikan problem-problemmu gitu. Ya, sarannya terbukalah dengan bantuan ini, karena ini pun salah satu wujud bantuan Tuhan mendatangkan pertolongan untukmu gitu. Nah, sedangkan untuk tebaran ketiga tadi adalah seseorang yang lovable, menyenangkan, kedatangannya itu membawa kegembiraan, happiness untukmu, membawa sesuatu yang kamu butuhkan, entah sebelumnya kamu merasa sepi, jadi dia datang membawa penghiburan juga bisa, atau membawa romansa bahkan. Jadinya expect hidupmu di tahun ini akan lebih berwarna lagi. Oke, kita aminkan yang baik-baiknya, kita buang buruknya. Sekian reading kali ini.
Kalau membutuhkan bantuan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @natria, silahkan DM saya di situ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Bye bye. God bless you all guys.